Oke, selamat siang teman-teman, kembali lagi di channel Mas Blangkon. Kali ini kita sedang berada di daerah Bondowoso, tepatnya ada di Dusun Alas Sumur Utara. Dan di sini kita sedang bersama juga dengan teman-teman dari BPCB Jatim, dan juga saya bersama dengan Mas Irwan Rahdai, sang penulis dari buku Jejak Majapahit di Situbondo, dan kebetulan kita juga mewakili dari Yayasan Museum Balumbung Situbondo untuk melihat sebuah ekskavasi dari salah satu benda cagar budaya juga, karena di sini ditemukan sebuah sumur dan di dalam kedalaman sekitar kurang lebih 4 meter itu ada struktur bata yang kemudian mirip dengan struktur bata zaman dulu, zaman di era kerajaan Majapahit, atau mungkin juga bisa di era Markandeya. Cuman kita belum tahu, nanti lebih tepatnya kita akan bicara langsung dengan beberapa narasumber di sini. Untuk keseruannya seperti apa, teman-teman nanti bisa lihat edukasinya juga seperti apa, dan apa yang bisa kita ambil dari sebuah penemuan ini, sebuah cerita dari penemuan ini, dan nilai-nilai apa yang bisa kita ambil di sini. Oke, saksikan terus videonya. See you. Oke. Kegiatan ekskavasi arkeologis oleh BPCB Jawa Timur di Desa Alas Sumur, Kecamatan Pujer, Kabupaten Bondowoso ini dilakukan untuk melihat adanya sebaran temuan struktur bata yang ditemukan pada saat penggalian atau pembuatan sumur yang dilakukan oleh masyarakat. Dan tahapan sebelum dari kegiatan ekskavasi, kita melakukan pemetaan bawah tanah di sekitar dari temuan, dan memang dari hasil pemetaan geolistrik itu berhasil menduga adanya sebaran bata yang cukup luas di area 2,2 hektar. Namun demikian, kita perlu pembuktian secara langsung, yaitu melalui kegiatan ekskavasi arkeologis ini. Namun demikian, kita punya kendala yang cukup serius, di mana kedalaman struktur bata ini kita temui di kedalaman 5 meter. Dan walaupun demikian, kita coba untuk menggali berdasarkan kenampakan yang ada di 2 titik, baik di sumur lama maupun di sumur baru, dan kita berharap menemukan bentangan. Temuan struktur bata yang di sumur lama yang ada di belakang rumah, dan sumur baru yang ada di depan rumah di sisi lapangan, ternyata memiliki ketinggian yang sama, kurang lebih di ketinggian 5 meter, dan memiliki ada sekitar 12 lapis ternyata struktur bata, baik yang di sumur lama maupun sumur baru. Jadi bentangan struktur itu kelihatannya cukup panjang dan luas begitu. Dan kita coba untuk melihat di 2 titik galian kita, yaitu yang di dekat sumur lama, dan kemudian yang ada di sebelah tenggara yang ada di area Kebun Sengon. Kita rencanakan 5 hari ini, tapi memang kita ketemu kendala dalam pengerjaan penggalian karena tanahnya lapisan breksi kurang lebih setebal 1,5 meter, kemudian dilanjutkan dengan lapisan tuk dari debu vulkanik yang bercampur dengan bongkah-bongkah, hingga kedalaman yang kita sedang kerjakan saat ini hingga kedalaman 4 meter dan masih terus berlanjut. Semoga kita bisa nanti menemukan di hari kelima nanti menemukan struktur bata, dan kita akan lanjutkan tahun depan dengan peralatan yang lebih baik begitu, terutama bagaimana kita harus membongkar lapisan tanah vulkanik, baik lapisan breksi maupun lapisan tufan begini lebih cepat, sehingga di titik-titik yang kita rencanakan pengerjaannya lebih cepat begitu. Penduduk sekitar sendiri ketika menggali sumur ini membutuhkan waktu sebulan. Jadi memang tantangan kita bagaimana kita bisa mereduce atau mempercepat bukaan dari lubang itu
dalam hitungan hari. Ini yang tantangan kita di tahun depan. Teman-teman, jadi sekarang saya sedang bersama dengan Bapak Heri, Bapak Heri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso. Dari Seksi Sejarah dan Purbakala. Dari Seksi Sejarah dan Purbakala. Nah, kebetulan kita coba pengen diskusi sedikit, juga saya pengen tahu biar teman-teman juga tahu mengenai rencana planning atau ekskavasi dari sumur yang teman-teman tadi sudah lihat, galian sumur yang memang di dalamnya ada struktur bata nih, Pak. Betul. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit, Pak, mengenai dari awalnya pada saat penemuan dulu ya, mungkin penemuannya gimana dari pelaporan dari pihak keluarga di sini yang pemilik tanah ya. Itu gimana? Oke, terima kasih. Jadi awal dari kegiatan ekskavasi ini adalah temuan dari pemilik lahan pada waktu itu menggali sumur, kemudian mereka menemukan tatanan batu bata, kemudian dilaporkan ke kepala desa pada waktu itu, dan kepala desa melaporkan ke dinas, dan dinas waktu itu juga survei lokasi. Kebetulan juga pada waktu itu ada dari Dewan, dari DPRD, dan waktu itu sangat mendukung untuk dilakukan kegiatan ekskavasi pada waktu itu, untuk kegiatan untuk menentukan struktur batu bata itu apa seperti itu. Seperti itu. Tapi kemungkinan kalau dilihat dari strukturnya itu sudah bisa dianalisa kira-kira di era apa gitu, Bapak, kira-kira? Jadi kemarin itu dari BPJB setelah dilakukan kajian awal itu menunjukkan batu bata itu kemungkinan merupakan peninggalan dari era Majapahit, Majapahitan dari jenis batunya. Terus kalau kemungkinan dari analisa dari tim BPJB sendiri, kira-kira dari struktur ini akan ada berapa yang digali, Pak? Berapa titik yang kemungkinan planningnya yang akan digali, dan mungkin dianalisa kira-kira ada berapa luas struktur bata ini? Jadi kemarin itu kita sudah melakukan kajian geolistrik Kajian geolistrik itu sebagai awal kita akan melakukan ekskavasi. Dari hasil kajian geolistrik memang menunjukkan ada tatanan batu bata di bawah tanah dengan kedalaman bervariasi sekitar 3 sampai 6 meter. Dari kajian geolistrik kemudian kita lakukan FGD kemarin bersama tim BTS, BPJB, kemudian dari Dikbud, kemudian juga dari pihak DPRD juga datang juga untuk mengikuti perkembangan pada hasil kajian geolistrik. Nah, jadi dari hasil kajian geolistrik kita menentukan titik-titik mana yang dilakukan ekskavasi yang telah dilakukan saat ini. Nah, untuk target dari ekskavasi sendiri kira-kira berapa hari? Kalau targetnya kemarin itu kita sekitar 6 hari. 6 hari, tetapi karena medan memang sulit seperti itu, sudah dari batuan padas bagian atas itu sekitar 3 meter, baru ada pasir vulkanis, baru batunya ada di dalam. Jadi itu yang menyulitkan kami, sehingga ada beberapa trik yang digunakan oleh BPJB, yaitu menelusuri sumur yang baru dan sumur yang lama untuk mengetahui struktur batanya itu. Karena yang kita gali sampai saat ini kita ekskavasi ini masih belum menemukan titik terdalam yang ada batuannya itu. Kita buka sekitar 3 test pit 3 lokasi untuk menentukan struktur batuan yang ada yang kemarin dari hasil FGD dari geolistrik dari TS. Nah, mungkin kalau misalnya dari struktur bata ini bisa nggak disimpulkan bahwa ini dulunya berupa apa, Pak? Atau mungkin bangunan atau pemukiman penduduk atau seperti apa mungkin? Karena memang kita formasi batu atau struktur batu bata yang ditemukan itu masih sangat kurang, masih ada beberapa titik. Jadi dari hasil kajian pun nanti masih menunggu. Jadi kita masih menunggu dari hasil test pit dari hasil ekskavasi yang dilakukan oleh BPJB. Nah,
Mungkin sementara itu dulu Bapak, karena memang kita juga masih melakukan proses ekskavasi ya, dari tim BPCB Jatim juga masih melakukan proses ekskavasi supaya bisa melihat hasil yang sebenarnya, sehingga bisa dilihat ini sebenarnya nanti struktur bangunan apa. Nah, tapi pada intinya teman-teman, bahwa saya juga berharap kepada teman-teman semua yang nonton di video ini, ketika menemukan suatu benda yang ganjil ataupun yang diduga sebagai cagar budaya ya Pak, tolong segera dilaporkan agar kita bisa melakukan proses ekskavasi dari pihak dinas terkait. Jadi jangan dirusak, kemudian juga mungkin ada yang sampai dijual Pak nggih, sampai dijual juga, karena itu peninggalan leluhur kita, sehingga biar kita tahu, anak cucu kita tahu akan kebesaran bangsa kita. Dan yang terpenting buat teman-teman yang masih muda, silahkan kalau memang menemukan hal itu atau mungkin mau bergabung juga, terutama di wilayah Jember, yang mau bergabung dengan kami di Yayasan Museum Balumbung, yang terutama yang suka belusuan, ayo kita coba untuk menelusuri peninggalan-peninggalan cagar budaya agar bisa kita selamatkan dan kita serahkan kepada dinas terkait atau kita kelola sendiri ya. Karena kebetulan di sini juga ada Mas Irwan Rahdai selaku dari Ketua Yayasan Museum Balumbung Situbondo. Saya juga bersama dengan beliau. Dan yang terpenting lagi adalah jangan lupa terhadap sejarah jas merah, karena mengingat kita bisa mempelajari nilai-nilai luhur dari setiap sejarah, dari setiap budaya yang sudah diajarkan oleh para leluhur kita, karena mengingat bangsa kita adalah bangsa yang besar dulunya, sehingga nilai-nilai sejarah itu diharapkan juga bisa diterapkan di era masa sekarang untuk bisa kembali menjadi bangsa yang besar lagi ya. Sekian dulu teman-teman video dari Mas Blangkon. Silahkan jika Anda suka dan bermanfaat, menurut Anda bermanfaat, silahkan share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih juga buat Pak Heri dan teman-teman dari tim BPCB Jatim. Terima kasih dan salam rahayu. Di kedalaman 384,05, kurang lebih 5 meter ya dari permukaan. Nah, ini yang sumur lama. Potongan itu. Sumur lama mana? Sumur lama 384 juga. Iya. Jadi ketinggiannya tuh sama. Sama dengan ini? Iya. Iya. Oh. Antara Sumur ini. Sama sumur sumur ini. baru sama sumur lama, level ketinggian struktur batanya sama Pak. Sama. Oke. Jadi semoga ini saling berhubungan begitu ya. Iya. Antara struktur bata yang di di sumur lama dengan sumur baru. Karena kalau dari kenampakannya sama, lapisannya juga sama ya. Jumlah lapisan batanya sama ya? Di sini. 14 yang di Sumur lama 14, yang baru. sumur baru 14 lapis ternyata. Yang sumur. Ini sudah, kalau yang di sumur lama sudah pernah dibongkar. Oh. Iya. Jadi yang tersisa berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lapis. Ya, dia sudah terbongkar. Nah, kalau misalnya ini Pak Heri sibuk merekam. Pak Heri ngomong ngevlog juga kan. Jadi misalnya ini peta Bondowoso. Ya, alas sumur ini. Nah, terus dia lebih dekat ke kipas aluvial dari Gunung Raung dari peta RBI ini, Pak. Iya. Daripada Gunung Patirana. Ya, jadi kalau utara dia begini ya. Utara ini Raung berarti ada di Tenggara. Timur Tenggara ya. Iya. Tenggara. Dan kalau dari peta RBI dia kipas vulkanisnya sampai alas sumur, Pak. Nah, itu yang lebih dekat ya, Mas? Ya, jadi kemungkinan jalur magma ini sampai ke sini. Iya. Nah, mungkin ini gunung, ini mungkin cekungan ya, Pak ya. Ya kelihatannya ini cekungan ya. Ya, jadi mungkin ini ada pemukiman pada masa Majapahit abad 14 karena dari temuan struktur bata dan keramik. Iya. Keramik itu malah ada yang Yuan awal, Song akhir. Terus mungkin abad 14 dia kemudian kena magma dingin menutup. Tapi sebelumnya kalau dari lapisannya terjadi proses erupsi. Ya. Yang membentuk lapisan yang abu-abu itu. Iya. Jadi debunya dulu ya. Ya, debu Sebelum dengan banjir batu-batuan. lahar. Terus kemudian menyusul kemudian banjir magma lahar. dingin ya. Terus mengeras jadi lapisan breksi. Yang di awal kita keras sekali itu. Iya. Di lapisan atas itu ternyata ada megalitik. Ini Di yang atasnya menarik. ini. Yang di atas lapisan sekarang ini, Pak. Oke.
Jadi kalau demikian berarti megalitik terus tradisi megalitik berjalan sampai abad 15-16. Iya, itu juga kita buktikan dengan temuan-temuan bekal kubur dari masa Majapahit. Iya. Iya kan? Ya berarti tradisi megalitik itu berlanjut. Mungkin sampai Islam malah. Iya. Iya kan? Kalau misalnya demikian terjadi bencana erupsi, semoga yang di kedalaman 5 meter dia kayak di freeze, dibekukan. Ah, iya, betul. Misalnya Awet ada itu. bangunan candi, dia mungkin masih Awet utuh malah. begitu. Cuma permasalahannya bagaimana membongkarnya. Iya. Gitu. Ini yang menarik dari alas sumur sih sebenarnya Pak Eri, Pak Said ya. Cuma tantangannya nanti kayaknya di 2021 kayak Pak Sinung mau melanjutkan. Cuma kita memikirkan bagaimana cara alatnya, cara kita untuk membongkar lebih cepat. Nah, cara penggaliannya. Ya. Karena kalau penduduk desa sendiri katanya bikin sumur aja 30 hari. 30 hari 1 bulan. Dan kalau kita agendakan 30 hari tentu biayanya sangat besar. Terlalu besar. Jadi kita tahun depan kita lanjutkan tapi kita memikirkan alat yang sehingga caranya kita bisa lebih membongkar lebih cepat. Pakai boring itu nanti. Pakai ya. Kalau boring kayaknya patah juga ini Pak. Ya, nggak boleh boring sebenarnya. Yang pakai apa yang dipakai untuk Oh, memecah untuk aspal memecah. itu, memecah beton itu. Itu tetap gali, tapi alat galinya pakai itu. Sampai kedalaman tertentu. Iya. Siap. Kita kan sudah punya referensi. Nah, kalau kedalaman ini Pak Wicak dikaitkan dengan hasil analisa geolistriknya atau georadar di TS seperti apa? Apakah memang sejalan? Iya, kalau dari pemetaan dari geolistrik dia membentang barat laut Tenggara, terus strukturnya malah mengarah ke sana Pak, ke utara. Iya, iya, iya. Seluas kurang lebih 2,2 hektar. 2,2 hektar ya. Cuma kita ya sekarang kan membuktikan titik-titiknya itu dulu. Nah, itu dulu. Kesulitan. itu dulu yang penting. Iya, tapi prediksinya potensialnya cukup besar. Iya, iya. Begitu di Oke. sini. Tinggal ya bagaimana tahun depan kita merencanakan dengan lebih baik alatnya, jadi nggak bisa manual, Ya, pakai bantuan mesin. harus pakai mesin supaya bisa lebih cepat untuk meminimalkan waktu dan lain-lain. Kalau lapisan yang kita merunut pada lapisan yang di Sumur Baru 14 lapis ya, Bu? 14 lapis cukup potensial dia mungkin bagian dari pagar keliling gitu Pak, Oh. dengan bentangan seperti ini. Iya, iya, iya. Dan kalau misalnya ke arah utara berarti arah utara itu yang ada sesuatu yang dipagari, begitu. Ya, kemungkinan pemukiman besar gitu kan. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, tapi ya itu masih nebak-nebak saja dulu. Ya, dugaan saja. Ya, karena bentangan struktur struktur yang bata ini kan cukup Sampai iya. cukup jauh Pak, sampai ke sengon-sengon sana. Iya, iya. Begitu. Ada 36 meter. Iya, iya. 36 meter hasil ini. Yang ke sana kurang lebih 40 kalau data ITS, tapi baru dugaan. Iya, iya. Nah, itu Pak Heri harus membuktikan itu. Itu bisa. Pak Heri kan seorang arkeolog. Ini Pak Iya, Wicak. betul. Boleh saja. Juga, Pak. Boleh saja dia memimpin sebuah penggalian, boleh. Siap. Dengan melibatkan tenaga dari desa, izinnya dari dinas. Jadi sudah tidak melanggar undang-undang, Pak. Itu lumayan. Nanti kalau udah ketemu baru kita koordinasi lagi. Dengan BPJT. Iya, itu boleh, sangat boleh. Itu bukan pencarian liar namanya. Dan boleh ngajak yang pendukung utamanya budaya megalitik nih ada. Kalau memang benar saksi Pak ahli. Heri, memang upaya kita untuk mencari peradaban yang di area abad 14 ya di alas sumur ini memang cukup berat. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang besar, worth it loh. Sangat penting. Dia karena dia tertutup lahar dingin langsung freeze. Begitu. Mungkin seperti yang di mana Pak, yang di Itali? Pompei. Ya, bisa ketemu seperti itu. Iya. Gunung Pompei. Masuk orang-orang. Kelihatan nanti. Iya, dan berbagai tinggalannya aman Pak di dalam. Siapa yang mau gali lapisan breksi begitu? Ini aja kita menggali berapa hari saja baru dapat kedalaman segitu. Apalagi yang di sana itu mulai hari apa itu?
Dan kemungkinan kalau seperti lapisan seperti ini, bahkan mungkin manusianya Ada yang, juga. ya yang kena bencana itu terfosilkan, lapisannya menjanjikan. Iya, Pompei persis. Iya, jadi dia sudah jadi membeku fosil. sama kerangkanya. Mm-mm. Karena kena bencana vulkanis ya, Iya. Kedua, kalau piroklastik. itu bisa langsung. Karena langsung oksigen habis kan. Jadi dia Iya. otomatis memproses. Itu sama dengan es. Es juga seperti itu. Iya. Jadi utuh, Diawetkan. dia langsung terawetkan. Api juga begitu sama. Karena apinya membakar apabila ada oksigen. Kalau tidak ada oksigen dia langsung vakum. Jadi tahun depan kita cobalah Pak lagi Pak. Siap. Oke ya. Siapa tahu kita menemukan sesuatu yang besar, yang cukup besar ya. Yang tidak kita temukan di daerah Jawa Timur lain begitu. Karena kan ke Jawa Timur lain kebanyakan sudah dijarah. Ya. Semoga kita Dari menemukan. pihak desa Pak, insya Allah sangat mendukung. Jadi menunggu dari Bapak Rekomendasi. ya Tinggal pakai. nah Buat rekom. Oke. Gitu ya Pak. Ayo, ya. Makasih Pak Said. Nah, ini proses ekskavasinya teman-teman. Di sini ada tanahnya ya berwarna kehitam-hitaman, kemungkinan ini juga karena erupsi dari Gunung Raung. Di sini ada Pak Heri dari BPCB dan Mas Wicak. Ini dia. Ya. Ini teman-teman proses ekskavasinya. Kita coba lihat ke dalam. Ini sih. Bisa buka. Rokoknya kan. Ini ada sumur. Itu, lihat ada struktur batanya teman-teman. Buaya buntung kali. Buaya sumur nih kayak gini nih. Dan naik gitu. Di dalam sumur ini juga ada terdapat beberapa struktur bata teman-teman. Nah, dengan alat sederhana teman-teman coba ada yang turun untuk melihat struktur bata tersebut. Ya. Si, keluarin tuh, tarik lagi embernya. Tarik lagi aja yang benar. Udah, tarik talinya. Nah, biar tahu kayaknya harus turun juga. Yuk naik. Ya teman-teman, kita juga lagi menuju ke satu tempat lubang lagi. Jadi ada satu lubang lagi yang memang diduga terdapat struktur bata kuno. Kita melewati persawahan areal warga, dan kebetulan yang tadi itu adalah pemilik lahannya adalah Pak Abdul Ghani ya, di Bondowoso, di dusun sumber Alas Sumur.
Ini kita berada di kaki gunung ya, atau di lereng Gunung Raung. Jadi semakin hari semakin banyak ditemukan struktur-struktur bata kuno. Karena mungkin sudah saatnya kita kembali mengkaji sebuah sejarah dan menemukan sejarah-sejarah yang tersembunyi. Masih buru anu kan ya? Wah, ini masih dari bawah mana? Baru turun. Nih teman-teman, Ini mas langsung ada esek. Saya bata bisa ojen songkok merah. Songkok merah. Ini kan tarik ada lurus. mata merah. Anti air gitu. Banyak tak jelek. Kemarin geolistiknya tuh gini mas. Jadi membentang dari utara selatan. Barat sini empat Di sini diduga struktur yang paling dangkal. di sini juga struktur paling dangkal. Iya. Paling dangkal, kemudian di situ jelaskan dulu. Tentang yang paling dangkal dulu. Pada saat yang dangkal. GP di mana ya? Oke. Iya, yuk. Coba ya, Pak. Iya. Ceritakan Mas. Iya. Jadi dari kegiatan geolistrik kemarin diduga bahwa pada titik ini itu terdapat struktur yang letaknya terdangkal dari titik-titik yang lain, yaitu sekitar 2 sampai 3 meter kedalaman. Di sini ya. Jadi untuk membuktikan dugaan tersebut dilakukan ekskavasi lanjutan, gali. Nah, ini dengan Mas siapa? Mas Imam Syafi'i. Oke, thank you. Belum lagi Pak. Terus. Orang merah. Percikannya guys. Mula awal tanpa aja. Percikannya teman-teman. Sampai keluar percikan api. Kalau anda Apa nih gua tak? Oh, batunya batu bara. Batu bara nih. Oh bener. Batu bara. Amin. Bara. Ada tulisannya ada sih. Ada tulisannya. Batunya batu apa nih? Wah, enggak tahu saya. Batu hitam. Ada sih gua. Batu laki. Masa ada situ nih? Obsidian bukan. Obsidian tuh ini. ini ada nasilatnya. Batu butek tuh. Ada sih gue nungkapun kayak kamu. Bukan sih kalau Mas. Kebaikan kap. Irwan Academy. Berarti setahun sekian, Pak. Nyak putat kayak gini dulu. Agung. Haryanto sajon bini Agung Raya. Mon bono polong udah gini provinsi dengan apa? Tahun 2 atau 4 kan kan. Oh, pada tabur semua. Mon selain Haryanto. Inji. Nur kata sobung. Ngeri. Agak mutak ya. Tapi saya mau botak lagi dah. Sambiang kau. Kau lagi lah saya uji ulang memang saya tinggal ngapain orang ini. Gimana ya? Istirahat ya Mas Said. Anu, iya istirahat lagi. Kemarin cek-cek gimana? Oh ini kan. Tim dari BPCB Jatim sedang melakukan menganalisa ya struktur pemetaan ya. Memetakan struktur ya. Bisa re iku. Ini kok lumbu iku. Ayo. Lah yo. Ati iku ae. Tutup. Itu benang tuh. Benang tuh. Iku pirang-pirang lapis iku. Sing iki mangga. Yang kanan. Sing kanan 045. Ya wis, kono wis. Diukur. Mulai dukur dhewe. Ya, dukur iso benang langsung kowe iki. Iso benang langsung. Iya. Itu tadi sedang melakukan pemetaan teman-teman.
Oke, Mbak Fitri. Mau sampai.